Gimana? Tidak ada yang mau bertanya? Saya nanya ya. Coba. Ini alfa beta ya. Iya, dokter alfa beta. Mana? Coba stop screen-nya, Dek. Udah ada, bukan Ahmad. Rahmat Hidayah Dipatama. Apa itu varikosis Rahmat? Tahu misalnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ayo Rahmat. Rahmat Hidayah. Maaf dokter, tidak tahu dokter. Oke. Coba Rara Intan Rahmawati. Kamu Alfa ya? Iya, dokter. Nah, coba kita tanya Alfa. Apa itu varikosis? Maaf, dokter, saya tidak tahu. Kalian ini Ahmad Rizky Buma Putra. Ahmad Rizky. Pembekakan vena. Pembengkakan, pembesaran ya lebih. Kalau bengkak tuh kita inflamasi biasa mikirnya. Kalimat yang tepat pembesaran. Brian, Matthew. Ya dok, Ya, ke sama ada varikosis ini dengan orang varises di kaki. tidak dok. Tidak. Kenapa tidak sama? Oke, gini aja, lebih sederhana. Gimana bisa terjadi varises di varikokel itu? Itu kan varises namanya, Dek. Maaf dok, saya kurang tahu dok. Kurang tahu ya. Nabila Fauza. Di perpus Nabila ya. Iya, dokter. Bisa tidak kamu menceritakan siapa tadi yang suruh? Nabila ya? Iya tidak? Siapa tadi yang saya suruh ya? Lupa saya. Ntar ya, saya tandain dulu. Nah, namanya bagus nih. Gwyneth. Gwyneth. Coba dek. Mana dek mukanya dek? Dek, kamu bisa tidak menghubungkan yang pernah saya bilang itu ya? Varikokel ini kaitannya dengan struktur urinariusnya gitu. Tadi dia udah jelasin. Apa Gwyneth?
Nggak ada yang tahu. Revo nih kayak wajah. Ada ya kakak tingkat kamu yang mirip kamu? Ada nggak kakaknya di kedokteran, Revo? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Coba Revo, kamu kan kelas alfa beta. Ceritain deh gimana kaitan yang sudah disebutkan tadi nah dengan kejadian varikokel ini. Oh, Gimana, Vo? boleh. Bilangin dong. Cuma Kenapa? dulu tuh. Halo dokter, apa Tadi, sudah jelas? bentar ya. Saya off bentar ya. Bentar. Oke, saya sudah kembali. Coba, Vo, ceritain, Vo, kaitan tadi. Yang ada di slide tadi lah. Maaf dokter, tadi itu kaitan antara varikokel dengan struktur urinariusnya. Ya? Iya, yang saya bilang kemarin itu, nah, pembuluh darah, kan? Ya enggak? Oh iya benar. Mungkin Jadi dokter bisa gimana? menjawab. Ya, Dan varikokel kan akan pada pembuluh darah vena. Mungkin dapat menghambat fungsi dari saluran urinariusnya karena vena tersebut nantinya mungkin akan ke daerah ureter. bukan itu kayaknya. Coba ini siapa? Atayla, coba kamu tunjukin slide tadi, Atayla. Ada yang mau ngeluarin video tadi ya? Iya, kelas alfa. Coba nanya Atayla aja lah, biar yang lain dengerin ya. Atayla, efek nutcracker itu apa, Atayla? Ya dok, sudah Artinya, ada di sini dok, ditampilkan di slide bahwa iya. terjadi ketika vena spermatica itu yang bagian kiri terjebak di antara arteri mesenterika subaorta. Seperti katanya nutcracker itu kan kayak dipecahin gitu, kayak berhimpit gitu dok. Jadi ada Hmm. kompresi seperti itu dok. Nah, kenapa bisa jadi eh, varises sekarang? Coba.
Jadi, karena kompresi itu, jika dua arteri melewati vena renalis kiri, terjadi aliran darah balik, ya, menimbulkan keluhan akhirnya, seperti nyeri, ya, dan urinnya berdarah, tapi ini jarang, ya. Paham sekarang? Dengar, Adek? Iya, Dok. Ya, jadi gitu. Sama aja, prinsipnya sama, Dek. Di varises itu, mau di testis, ya, mau di kaki, mau di mana lagi? Esofagus, ya, varises itu istilah pelebaran pembuluh darah. Biasanya karena ada yang menekan, jadi ada aliran balik. Nah, yang di kaki itu kan pelebaran, ya seperti itulah juga di testisnya. Tahu kan cara ngetesnya? Coba yang cowok, ada yang pernah pengen masuk polisi, masuk tentara, ada nggak? Ari Suwando, coba. Kan biasanya dites deh. Mau masuk polisi, mau masuk tentara itu kan. Dilihat, ada varikokel enggak? Tahu enggak? Udah ada yang cita-cita jadi polisi, jadi tentara di sini ya? Enggak ada. Tapi ada loh ini esket ya, bisa jadi tentara. Tahu enggak? Ada yang tertarik enggak kalian? Dokter tentara. Nanti bisa spesialis tuh. Keren tuh. Ya. Itu yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya sama aja. Nah, kalau di varikokel ini, jadi ya, saya ini aja lah ya. Saya tambahin aja. Jadi, kayaknya kalian kurang semangat. Saya sedih sebenarnya. Itu banyaknya kalian bilang enggak tahu, padahal sekedar ngulangi ya. Ngulangi jawaban teman kalian sebenarnya kalau kalian perhatikan. Dan selainnya juga enggak banyak sebenarnya. Jadi kasus ini deh untuk gambaran kalian juga ya. Seringkali masalah infertilitas. Nah, di sini nih jelas di skenario saya ya. Mana skenarionya? Ada enggak? Coba ya, sudah menikah selama 1 tahun dan aktif. Artinya mereka tidak berpisah kalau ya tidak ada LDM, long distance marriage ya. Hubungan suami istri yang aktif itu artinya seminggu antara 2 sampai 3 kali ya. Dalam 1 tahun tidak pernah LDM, tidak punya anak, itu infertil namanya ya, tidak subur. Dia langsung periksa. Nah, umumnya kan yang diperiksa perempuan dulu ya. Padahal pemeriksaan perempuan ini biayanya mahal deh ya. Zaman saya periksa itu aja tahun 2000 berapa? 12 tahun yang lalu ya. Lupa saya. Itu habisnya 1,5 juta untuk periksa hormonal aja. Zaman itu ya. Kalau dilipat gandakan berapa yang sekarang? Dan pemeriksaannya menyakitkan ya. Harus puasa, diambil darah. Harusnya cowok dulu yang diperiksa sebenarnya. Paham? Ini untuk ini, jangan dokter nggak tahu ya bahwa sebenarnya yang diperiksa duluan itu laki-laki. Karena pemeriksaan laki-laki sifatnya mudah, tidak invasif ya, tidak dilakukan HSG atau segala macam ya yang meriksa dalam ya. Oke? Coba tutup aja deh ini deh. Nah ya, paham? Saya mau lihat ekspresinya. Kemudian diperiksalah si. Nah, apakah varikokel ini memiliki gejala? Ya, kan seneng kalau ngobrolin klinisnya. Tidak ada gejala dia nih.
Nah, kenapa orang mau jadi tentara, mau jadi polisi biasanya disuruh jongkok, kemudian narik napas kayak tes falsafah itu dilihat. Karena orang yang varikokel ini eh, cenderung mudah capek katanya. Ya. Dan ini padahal adalah salah satu kondisi yang kalau diperbaiki tadi ya dengan operatif itu langsung cepet baik. Nah, coba kira-kira nih Ragid, Muhammad Ragid ya. Mana suaranya Muhammad Ragid? Ragid. Kenapa Ragid? Dia ini varikokel. Kok jadinya spermanya buruk nih? Analisis sperma buruk. Abnormal, jangan buruk ya, abnormal. Nggak respon kalian nih. Nanti kalau nggak jawab saya kurangi nilainya ya. Aura Anindya. Kenapa nih? Dia itu analisis spermanya abnormal. Karena tadi kan terjadi arus balik di pembuluh darahnya, Dok. Jadi suhu di testisnya itu berpengaruh di suhu testisnya, berpengaruh spermanya. Gimana bisa arus balik jadi suhu, Dek? Hubungannya? Mungkin pembuluh darahnya mempengaruhi suhunya, Dok. Ya, suhu. Oke, sekarang saya terima suhu. Nah, apa dampak ke testis suhu tuh, Dek? Dampak dari suhu itu, kata kamu. Saya kan nanya kok analisis spermanya itu jelek gitu. Kalau suhunya berubah sedikit aja, Dok, dari yang normalnya itu mempengaruhi kualitas sperma yang dihasilkan. Jadi proses pembentukan sperma itu spesifik ya pada suhu khusus gitu ya. Itu kalimatnya. Oke? Nah, oke, saya tanya. Ini yang saya tanya cowok nih ya, supaya jadi ilmu kalian juga ya. Kalau ada pasien yang lambat punya anak, suaminya dulu suruh periksa ya. Kadang-kadang cuma dioperasi itu sedikit sebentar penderitaannya hamil langsung. Biasanya kan orang nyalahkan istri ya. Ibnu Said Arafi. Nah ini beta nih. Said, jadi kalau pertanyaan saya tanya gini Said. Apa nama pembuluh yang mengalami varikokel Said? Apa jawaban kamu? Izin jawab, Dok. Ya. Vena itu apa? Vena plexus. Vena plexus papiniformis, Dok. Jawabannya nggak pakai vena, langsung jawab plexus papiniformis ya. Oke? Oke ya? Aduh, semangat dong. Oke, Dok. Makasih, Dok. Semuanya ya. Sekarang mulai aja yang kedua, case kedua ya. Jadi hikmah dari case pertama udah paham ya? Hikmahnya adalah paham konsep vaskularisasi bisa menghubungkan dengan genitalia dan reproduksi, dan terakhir ya untuk ilmu kalian sendiri ya terkait infertilitas ya, periksa cowok dulu. Nah sekarang lanjut skenario kedua ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Trisciati atas feedback-nya. Untuk case file skenario 1 saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator skenario kedua. Terima kasih. Apakah boleh langsung dimulai, Dokter? Silahkan langsung aja. Baik. Selamat siang, Dr. Tri Suciati dan teman-teman. Pada siang hari ini saya, Carolina Bima Agita dari kelas Delta, akan menjadi moderator yang memimpin jalannya pembahasan case file urinarius pelvis dari kelas Gamma dan Delta. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada perwakilan dari kelas Delta dan juga kelas Gamma untuk mempresentasikan hasil studi case file-nya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Nabila Fauza dari kelas Delta akan mempresentasikan case file urinarius pelvis tahun 2023. Outline kami skenario, lalu yang kedua ada analisis kasus, kerangka konsep, dan kesimpulan. Saya akan membacakan skenario. Rino bekerja sebagai supir pribadi sejak 5 tahun ini. Mobilitas bosnya yang cukup tinggi menyebabkan Rino sering membawa mobil jarak jauh keluar kota. Kondisi sering duduk dan dalam mobil ber-AC, Rino termasuk jarang minum air putih dan jarang buang air kecil. Untuk menguatkan kondisi fisiknya, Rino sering minum minuman berenergi. 1 minggu ini, Rino mengeluh nyeri di pinggangnya yang terasa sakit sekali, namun nyeri ini hilang timbul. Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Hasil USG menunjukkan terdapat batu di ginjal Rino berukuran kecil yang berada di area pelvis renalis, serta nampak batu kecil di ureter. Rino saat ini dirawat di rumah sakit dan menunggu tindakan selanjutnya. Untuk analisis kasusnya, pertama, bagaimana struktur anatomi organ urinarius. Sistem urinari sendiri ini terdiri dari 2 aren yang terletak pada sistem dinding posterior abdomen, 2 ureter yang berjalan ke bawah pada dinding posterior abdomen dan masuk ke pelvis, 1 vesika urinaria yang terletak di dalam kavitas pelvis, dan 1 uretra yang berjalan melalui perineum. Inervasi dari organ urinarius sendiri dipersarafi oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf parasimpatik dan saraf simpatis. Saraf simpatis mempersarafi ginjal, vesika urinaria, dan uretra, sedangkan saraf parasimpatis mempersarafi vesika urinaria dan uretra. Vaskularisasi dari organ urinarius. Organ urinarius dimulai dari aorta, lalu berjalan menuju arteri renalis. Di sini arteri renalis akan masuk ke ginjal dan menuju ke arteri segmental, lalu ke arteri lobaris, arteri interlobaris, arteri arcuata, arteri interlobular, lalu ke arteriol afferent. Dari sini akan masuk ke glomerulus, barulah di sini terjadi proses pembentukan urin. Setelah urin terbentuk, maka akan keluar melalui arteriol efferent ke peritubular, kapiler peritubular dan vasa recta, masuk ke vena interlobular, vena arcuata, vena interlobar, vena renalis, lalu ke vena cava inferior. Lalu untuk vaskularisasi organ urinarius di ureter. Di sini berasal dari cabang vaskularisasi ureter berasal dari cabang arteri iliaca interna dan arteri iliaca interna communis. Sebagai bagian besar arteri yang mensuplai bagian ureter wanita adalah cabang arteri uterina. Sedangkan cabang arteri pada pria berasal dari arteri inferior vesica. Vena dari ureter memiliki nama yang sama dengan arterinya.
Di sini ada struktur dari ginjal itu sendiri karena kami fokus ke arah ginjal dan ureternya. Ureter ren sendiri, ren atau ginjal memiliki struktur yaitu terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang lebih terang. Medula renalis terdiri atas piramida medula renalis yang masing-masing. Lalu terdapat bagian korteks yang menonjol ke medula berdekatan. Terdapat bagian korteks yang menonjol ke medula di antara piramida medula disebut kolumna renalis. Lalu terdapat pelvis renalis yang terbagi menjadi 2 atau 3 kalix renalis major yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 kalix renalis minor. Lalu terdapat papilla renalis yaitu kalix minor yang diinvaginasi oleh apeks dari piramida renalis. Lalu di sini ada struktur dari ureter. Ureter ini merupakan saluran muskuler yang terbentang dari ren ke vesika urinaria. Panjangnya sekitar 10 inci dengan diameter kurang dari 0,5 inci atau 1,25 cm. Lalu di ureter ini terdapat 3 penyempitan, yaitu pada saat keluar dari pelvis renalis, lalu terdapat pada saat ureter masuk ke dalam pelvis inlet, dan pada saat masuk ke dalam kantung kemih. Proses pembentukan urin. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa darah akan dibawa dari aorta ke arteri renalis, arteri segmental, arteri lobaris, interlobaris arteri arcuata, arteri interlobular, lalu ke arteriole afferent. Di sini masuk ke glomerulus. Bisa dilihat gambar dari arteri-arteri kecilnya. Baik, untuk pembahasan mengenai batu ginjal atau nefrolithiasis akan dilanjutkan oleh saya. Batu ginjal atau nefrolithiasis merupakan salah satu penyakit ginjal di mana ditemukannya batu atau kalkuli yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terjadinya banyak kelainan saluran kemih. Lokasi batu ginjal khas dijumpai di kaliks atau pelvis, lalu dapat juga menyumbat pada daerah ureter dan kandung kemih. Batu ginjal dapat terbentuk dari kalsium, batu oksalat, kalsium oksalat, atau kalsium fosfat. Nah, berikut adalah proses pembentukan batu ginjal, di mana pertama-tama akan terjadi supersaturasi. Adalah keadaan di mana larutan mengandung lebih banyak material, sehingga tidak dapat larut. Padahal seharusnya pada kondisi normal, larutan-larutan ini dapat larut. Berikutnya akan terjadi nukleasi, yaitu fase pembentukan kristal padat dalam satu larutan. Setelah nukleasi akan terjadi kristalisasi, di mana akan terjadi pembentukan kristal padat di saluran kemih, yang nantinya akan menjadi batu atau kalkuli dan menumpuk. Apa hubungan kebiasaan Rino dengan kondisi yang dia alami? Kebiasaan Rino yang memiliki aktivitas terlalu pasif di ruangan ber-AC lalu diiringi dengan jarangnya meminum air putih serta buang air kecil dan sering mengkonsumsi minuman berenergi dalam kurun waktu yang cukup lama membuat suatu pengkristalan di bagian ginjal. Minuman berenergi yang memiliki banyak kandungan kalsium oksalat jika diminum terlalu sering dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kelebihan kalsium oksalat di tubuh. Pada ginjal, kalsium oksalat dapat mengendap, lalu lama-kelamaan akan terjadi pengkristalan dan menyebabkan terbentuknya suatu batu pada ginjal. Peluang terbentuknya batu ginjal ini pun akan dapat meningkat jika tidak cukup minum air putih, karena sebenarnya air putih ini dapat membantu melarutkan oksalat di dalam urin dengan cara mengeluarkan inhibitor. Rino juga memiliki aktivitas yang pasif di dalam ruangan ber-AC, yang mana ginjal pada suhu dingin tidak dapat bekerja dengan baik. Rino juga jarang mengkonsumsi air putih sehingga urin pun menjadi pekat dan bahkan kandungan kimia seperti asam oksalat tadi tidak terlalut dan terjadi pengendapan. Asam oksalat yang tadi tidak terlalut inilah yang disebut fase supersaturasi dan pengendapan itu di fase kristalisasi. Nyeri yang dialami Reno disebabkan saluran ureter yang menghubungkan ginjal dan vesika urinaria memiliki diameter yang sangat kecil. Ketika kalikuli atau batu ginjal memasuki ureter, maka akan meregangkan dindingnya, bahkan merobek atau menyumbat lubangnya apabila batu ginjalnya besar. Hal ini menyebabkan nyeri yang sangat hebat karena respon dari plexus renalis. Apabila kalikuli berhasil sampai di bagian bawah saluran ureter, nyerinya akan berpindah dan terasa merambat ke arah kemaluan atau daerah pangkal paha. Biasanya hal ini disertai dengan keluarnya darah bersama urin. Nah, bagaimana perubahan anatomi dan histologi penderita batu ginjal?
Yang jelas akan terjadi sumbatan di pelvis renalisnya apabila batu ginjalnya ini terlalu besar. Bahkan terkadang terjadi obstruksi di ureter. Perubahan anatominya ini bisa dibaca aja teman-teman. Nah, tadi di skenario dijelasin kalau si Lino ini mengalami nyeri pada bagian pinggang. Hal ini disebabkan oleh plexus renalis. Karena ureter tadi diameternya sempit, bahkan ada penyempitan tertentu, salah satunya di daerah peradilan pelvis renalis dan ureter, ini menyebabkan batu ginjal ini bisa nyenggol dindingnya. Dan ini menyebabkan plexus renalis bereaksi dan menciptakan sensasi nyeri pada daerah pinggang. Nah, ini untuk perubahan struktur histologisnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Di gambar yang sebelah kiri, ini di gambar yang B ada batu ginjal di ansa Henle. Ini di E sama F struktur batu ginjalnya. Terus yang di sebelah kanan ini ada batu ginjal yang terdeposit di tubulus-tubulus ginjal. Berikutnya adalah kerangka konsep. Jadi Lino ini punya kebiasaan jarang minum air putih dan mengkonsumsi minuman berenergi yang sering. Jarang minum air putih menyebabkan dehidrasi, sementara konsumsi minuman berenergi ini menyebabkan kadar elektrolit yang tinggi dalam tubuh. Salah satunya adalah kalsium oksalat. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya zat-zat yang tidak terlarut dalam urin dan menyebabkan suatu fase yang disebut fase supersaturasi. Nah, hal ini menyebabkan fase kristalisasi di mana zat-zat tidak terlarut tadi akan membentuk suatu batu yang lama-kelamaan akan menjadi kalikuli atau batu ginjal. Nah, didorong dengan kebiasaan ia yang jarang minum, batu ginjal ini yang seharusnya bisa turun ke ureter dan lanjut ke organ urinarius lainnya, ada yang lanjut, ada yang tetap stay di pelvis renalis. Batu ginjal yang menumpuk di pelvis renalis ini menyebabkan adanya tumpukan batu ginjal yang tadi ditemukan pada pemeriksaan. Sementara batu ginjal yang berhasil melewati pelvis renalis akan lanjut di ureter, di mana di ureter tadi ini daerahnya sempit dan membuat batu ginjal mengenai dinding ureter, lalu akan terjadi respon dari plexus renalis dan muncul rasa nyeri pada pinggang. Untuk kesimpulannya, batu ginjal pada Roni terbentuk karena kristalisasi zat tak terlarut akibat kebiasaan mengkonsumsi minuman berenerginya. Batu ginjal yang menumpuk pada pelvis renalis karena Rino memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga batu ginjalnya menumpuk. Batu ginjal yang melewati dinding ureter akan membuat plexus renalis bereaksi dan menimbulkan sensasi nyeri di pinggang. Untuk presentasi mengenai studi kasus skenario kedua ini dari kelas Gamma dan Delta mungkin cukup sekian saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah merhatiin. Saya kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dava dan juga Nabila yang sudah mempresentasikan hasil studi kasusnya. Akan saya lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan kepada notulen diharap untuk mencatat pertanyaannya. Saya persilakan apabila ada yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, ada Sheila dari kelas Epsilon. Boleh langsung di on mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sheila Kalista dari kelas Epsilon. Izin bertanya, mengapa tadi dikatakan kan kalau misalnya di ruangan ber-AC itu bisa meningkatkan faktor resiko terjadinya batu ginjal. Itu tuh penyebabnya kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Sheila untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan menunggu 2 pertanyaan lagi atau 1 pertanyaan lagi. Namun apabila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin teman-teman dari kelas Gamma dan juga Delta boleh mempersiapkan jawabannya, dan apabila sudah siap, mungkin boleh langsung dijawab saya pertanyaan.
Baik, ada Putri Salsabila yang raise hand, mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin bertanya, itu kan kita pernah bahas dulu, kalau orang pipis itu ada sedikit urinnya yang masih tersisa di salurannya. Itu juga bakalan menyebabkan batu ginjal atau tidak ya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Sudah ada 2 pertanyaan. Untuk teman-teman dari kelas Delta dan juga kelas Gamma, apabila sudah menemukan jawaban, baik itu untuk pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, boleh langsung raise hand dan menyampaikan jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya buka untuk 1 pertanyaan lagi. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh Nggak usah, Caroline, 2 aja. Baik, dokter. Nanti ada satuin lagi. Iya, silahkan jawab aja. Baik, seperti yang tadi dikatakan oleh Dokter Tri, sesi tanya jawabnya saya tutup dengan 2 pertanyaan saja. Untuk teman-teman dari kelas Delta dan juga kelas Gamma yang sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan 1 maupun pertanyaan 2, boleh langsung raise hand dan menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Gimana, Dek? Baik, di sini ada Sultan dari kelas Delta. Mungkin Sultan bisa menyampaikan jawaban untuk pertanyaan nomor keberapa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Sheila. Mengapa berada di ruangan AC dapat menyebabkan batu ginjal? Jadi sebenarnya untuk hubungan langsung antara AC dengan batu ginjal itu tidak ada ya. Tapi karena AC itu membuat suhunya jadi dingin, suhu lingkungan jadi dingin, sehingga keringat itu tidak diproduksi. Nah, tubuh itu mengalihkan proses ekskresi itu ke penambahan jumlah volume urin. Nah, karena si Roni ini kerjaannya itu supir mobil, jadi dia jarang untuk buang air kecil. Sementara terpapar AC terus-terusan yang suhunya dingin. Jadi dia otomatis sering menahan kencingnya. Nah, proses menahan kencing itu nanti yang menyebabkan resiko batu ginjal itu meningkat. Sama tadi Rino juga jarang minum air putih kan, jadi kencing yang ditahan itu menumpuk
sehingga menyebabkan kencingnya itu supersaturasi. Itu juga faktor untuk pembentukan kristal batu ginjal itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sultan untuk jawaban untuk pertanyaan dari Sheila. Mohon ditunggu untuk jawaban dari pertanyaan kedua sedang didiskusikan oleh anak Delta dan Gamma. Apa Dek pertanyaan kedua tadi? Oke ya, sebelum nyimpang ya, saya kasih pencerahan. Ini kan jadi ya semua skenario ini kisah nyata. Kisah nyata ketika mungkin di jurnal juga ada. Cuma saya udah menyesuaikan dengan waktu saya jaga bapak saya ya. Waktu itu bapak saya operasi BPH ya. Sharing nih. Cerita itu. Jadi urolog di kita ini sedikit. Nanti kalian jadilah di urolog Dek. Waktu saya lihat pasien tuh banyak ya. Dokternya tidak banyak di Palembang. Saya merasa, waduh, coba saya jadi urologi ya. Bukan komersil dalam pemikiran saya, tapi alangkah banyaknya pasien yang nunggu kalau kalian merasakannya ya waktu itu. Nah, balik ke kasus ini. Jadi di sebelah bapak saya kemarin itu memang ada sesuaian. Tahu nggak umur Rino nih berapa? Saya waktu itu 38 ya. Rino ini 36 tahun loh. Anak 2, masih kecil-kecil. Jadi balik ke penjelasan saturasi ginjal ya. Super saturasi ginjal. Kita jangan bilang sisa ya. Sisa air kencing bukan. Jadi saturasi ginjal tuh kejenuhan di ginjal itu. Kenapa? Jangan langsung kaitkan dengan air minum nih. Pembuluh darah. Kita ini kan minum darahnya encer kan, tidak kental. Balik ke filtrasi. Ginjal itu kan filtrasi ya. Ginjal itu yang difiltrasi darah, bukan air. Paham? Nah, terus kaitannya kenapa dia ber-AC? Ya, ber-AC tadi manipulatif. Sebenarnya tubuh tetap perlu air kan, terus-menerus. Kita abaikan kalau kita puasa ya. Dalam kondisi perjalanan, karena puasa lain lagi ceritanya. Udara dingin, dia cenderung tidak merasa haus. Tidak akan ingat haus ya. Nah, jangan bilang kencingnya. Yang jelas kebutuhan hidrasi dia tidak terpenuhi. Mana lagi ditambah lagi dia minum minuman berenergi. Ini persis benar kasusnya ini. Akhirnya supersaturasi di ginjal itu. Jadi batunya terbentuknya di ginjal. Waktu di USG batunya itu kecil-kecil banyak sekali. Nah, batu kecil ini berjalan ya. Nah, dikaitan di kasus ini batunya itu di ureter, bukan di uretra. Oke? Ureter keluhannya nyeri pinggang, kolik. Kenapa kolik? Kolik itu kan tahu kan ureter kan berada ada pas abdominal dan pas pelvina ya. Ureter itu disebut nyeri kolik itu karena nyerinya hilang timbul. Paham? Gimana hilang gimana itu ketika dia bergerak. Orangnya bergerak bukan ketika batunya bergerak. Ya. Dan itu tidak bisa dipersiapkan, atau sakit. Dan sakitnya tuh tajam, sakit banget. Jadi kalau dibilang, wah kenapa Mas? Saya bilang, nampak sehat orang itu. Kalau lagi sakit, nggak tahan Bu, kata dia gitu kan. Tapi pas itu lagi duduk, ya, seperti itu. Jadi tampak batunya tuh di ginjalnya, kecil-kecil, dan nampak batunya tuh di ureter. Ya. Nah pertanyaan kedua, jadi paham ya? Jadi AC itu manipulatif, hidrasi kurang. Ya, jadi dia tidak merasa haus. Kalau tidak merasa haus, tidak perlu kencing ya. Jadi ini beda dengan batu di vesika urinaria. Paham? Kalau batu di kantung kemih, nah itu yang karena stasis.
Ya. Biasanya pada apa? Pada orang BPH. Batunya di ginjal. Ginjalnya baik-baik saja. Karena waktu dia buang air kecil itu tidak puas, harusnya kan saya bilang, kalau kita buang air kecil itu habis semua, nggak bersisa. Ada tekniknya kan kita yang saya bilang agak jongkok, salah satu kaki ya. Nanti cari sunnahnya buang air kecil, cowok cewek itu seperti apa. Bahkan dibatukkan ya, biar nggak ada sisa keluar. Nah, kalau orang BPH ada sumbatan, kan buang air kecilnya tidak puas. Belum. Jadi nanti 10 menit. Jadi ada lampias ya, tidak puas seperti itu, stasis urin, terbentuklah batu di vesika urinaria. Batu di vesika urinaria larinya kemana? Ke uretra. Ya adik-adik, uretra pria kan panjang ya. Jadi rasa nyeri saat buang air kecil kalau batu uretra. Sampai sini paham? Faris paham, Faris? Faris Al-Fajri. Coba kalau paham. Nanti dulu lagi ngomong. Ya, coba kamu jelaskan. Kenapa orang ini tidak mengalami nyeri saat buang air kecil, Faris? Nyerinya di pinggang. Kalau kamu dengerin saya ngomong apa tadi? Iya dok, tadi karena batu ginjalnya itu ada di ureter dok. Jadi orang itu nyeri kalau batu ginjalnya itu gerak. Bukan nyebutnya batu ginjal, batu aja ya sebut ya. Oke. Kalau dia nyerinya saat kencing, batunya di mana? Di ureter. Di uretra. Uretra ya. Oke, sampai sini paham? Nah, sudah terjawab ya 2 pertanyaan itu ya. Ada apa ya, saya ngebut-ngebut karena waktunya ya, biarkan bisa istirahat. Cie. Biar kita sama-sama bisa istirahat. Oke. Jadi itulah ya. Pembelajaran ini adalah konsep itu ya untuk skenario. Satu lagi sebenarnya ini bagus ya dibandingkan yang tadi ya, alfa beta ya. Kelas delta gamma lebih clear ya. Memang kalau ini umum kasus ini ya, batu ini suatu keadaan yang ini. Kalau yang tadi kan sebenarnya lebih ke genitalia memang ya. Jadi good job untuk paparannya. Harusnya ada penekanan nih tapi ya. Itu lebih kepada mekanisme nyeri yang dibahas itu. Ya. Lihat pembuluh saraf itu kan mengelilingi ureter. Itulah yang sharp pain-nya itu kalau di keluhan batu ureter ini ya. Sekarang kita skenario berikutnya aja lah, lanjut ya. Baik, terima kasih Dr. Tri Suciati atas jawaban serta penjelasannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif, baik itu bertanya maupun menjawab. Ada tambahan, ada coba kamu lempar, ada tambahan atau ada sanggahan enggak? Enggak, untuk saya. Apakah ada teman-teman? Oke lah, nggak udah ada. Silahkan lanjut. Baik, terima kasih untuk Dr. Tri dan juga teman-teman. Untuk case file kasus kedua ini saya tutup. Selamat siang. Dipersilakan untuk moderator yang memimpin case file untuk kasus ketiga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk case file yang ketiga akan dipresentasikan oleh kelas Epsilon dan Omega. Untuk kelas Epsilon dan Omega dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelas Epsilon dan Omega mengenai case file yang skenario ketiga kali ini yang membahas tentang pelvis perineum. Next.
Baiklah, skenario yang dibahas pada kali ini. Tuan Renal, usia 58 tahun, memiliki riwayat penyakit DM dan hipertensi tidak terkontrol. Beliau datang ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kaki, mudah merasa lelah, gatal-gatal pada kulitnya, dan sakit pada bagian punggung bawah. Pasien tampak pucat dan pemeriksaan konjungtiva palpebral. Hasil pemeriksaan vital, nadi 90 kali per menit, tekanan darah 170 per 90, dan respiration rate 10 kali per menit. Hasil pemeriksaan blood urine nitrogen, kreatinin, dan laju filtrasi glomerulus abnormal. Dokter menduga Tuan Renaldi mengalami gagal ginjal kronik dan kemungkinan akan dilakukan hemodialisis. Next. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu anatomi dari ginjal. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang polong yang terletak pada retroperitoneal antara dinding tubuh dorsal dan peritoneum parietal di daerah lumbal superior. Proyeksi ginjal terhadap tulang belakang setinggi toraks 12 sampai lumbal 3. Saluran ureter, pembuluh darah, ginjal, limfatik, dan saraf semuanya bergabung dengan masing-masing ginjal di hilum dan menempati sinus. Di atas setiap ginjal terdapat kelenjar adrenal, yaitu merupakan kelenjar endokrin yang secara fungsional tidak terkait dengan ginjal. Masing-masing ginjal memiliki dua surface atau permukaan, yaitu anterior dan posterior. Dua margin, yaitu medial dan lateral, dan dua poles, yaitu superior dan inferior. Lateral margin convex, sedangkan medial margin concave atau cekung, tempat renal sinus dan renal pelvis, sehingga ginjal berbentuk seperti kacang polong. Ginjal penting untuk fungsi ekskresi, terutama pada urin, yaitu mengontrol tekanan darah oleh juxtaglomeral apparatus. Urin memasuki renal pelvis, yaitu suatu struktur yang menghubungkan ginjal dengan ureter. Ginjal ada di retroperitoneal pada dinding posterior abdomen, masing-masing pada sisi vertebral column. Ginjal membuang kelebihan air atau garam dan sisa metabolisme protein dari darah dan mengembalikan nutrien yang diperlukan ke darah. Ginjal terdiri dari 5 segmen, yaitu segmen superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior, dan juga posterior, yang masing-masing mempunyai vaskularisasi tersendiri. Ginjal memiliki 3 lapisan jaringan penyokong yang mengelilinginya. Yang pertama yaitu fascia renalis, yaitu merupakan lapisan terluar berupa jaringan ikat fibrosa padat yang menyandarkan ginjal dan kelenjar adrenal ke struktur sekitarnya. Yang kedua ada perianal fat capsule, merupakan massa lemak yang mengelilingi ginjal dan bantalannya terhadap pukulan. Yang ketiga ada fibrous capsule, merupakan kapsul transparan yang mencegah infeksi di daerah sekitarnya yang menyebar ke ginjal. Next. Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan yang mengalir darah balik adalah vena renalis yang merupakan cabang vena cava inferior. Sistem arteri ginjal adalah N-arteries, yaitu arteri yang tidak mempunyai anastomsis dengan cabang-cabang dari arteri lain. Sehingga apabila terdapat kerusakan, maka salah satu cabang arteri berakibat timbulnya nekrosis pada daerah yang dilayaninya. Persarafan ginjal juga berasal dari plexus sympathicus renalis dan tersebar sepanjang cabang-cabang arteri vena renalis. Next. Next slide lagi. Selanjutnya yaitu bagian histologi dari ginjal. Ginjal terdiri dari 2 ureter, 1 kandung kemih, dan juga 1 uretra. Bagian ginjal sebelah luar terdapat korteks yang berwarna lebih gelap dibandingkan bagian yang disebut dengan medula yang berwarna lebih terang. Medula terdiri atas piramid ginjal. Basis setiap piramid berbatasan dengan korteks dan apexnya, membentuk papilla renalis yang menonjol ke dalam struktur bentuk corong. Ujung papilla renalis biasanya dilapisi oleh epitel selapis silindris. Dan juga saat epitel silindris papilla renalis berlanjut ke dinding luar calyx minor,
Epitel ini menjadi epitel transisional. Di dalam sinus renalis terdapat cabang-cabang arteri dan vena renalis, yaitu arteri interlobularis dan vena interlobularis. Tubulus uriniferus yang juga merupakan suatu unit fungsional di setiap ginjal. Tubulus uriniferus terdiri dari nefron dan ductus Colligen yang berfungsi untuk menampung curahan dari nefron, dan nefron memiliki fungsi untuk pembentukan urin. Darah disaring di kapiler glomerulus corpusculum untuk membentuk ultrafiltrate. Corpusculum ginjal terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Di polus vascularis corpusculum ginjal, epitel stratum visceral membentuk epitel selapis gepeng di stratum parietal kapsul glomerulus. Ruang di antara stratum visceral dan stratum parietal corpusculum ginjal disebut juga spatium kapsuler. Next. Baik, saya akan melanjutkan dari naris atis. PPT-nya boleh yang sebelumnya dulu. Oke, baik, kemudian ada tubulus ginjal. Jadi korpuskulum ginjal itu dikelilingi oleh dua jenis tubulus contortus. Yang pertama adalah tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Tubulus contortus proximal lebih panjang dari tubulus contortus distal. Tubulus contortus proximal memperlihatkan lumen kecil tidak rata dan satu lapisan sel kuboid dengan sitoplasma bergranula dan eosinofilik. Kemudian tubulus contortus distal lebih pendek dan jumlahnya lebih sedikit di korteks. Tubulus contortus distal juga memperlihatkan lumen yang lebih besar dengan sel kuboid yang lebih kecil. Oke. Kemudian next. Ureter. Jadi ureter dilapisi oleh epitel transisional dan terdiri atas mukosa, muskularis, dan adventitia. Bagian atas ureter dilapisi dengan lapisan otot polos longitudinal di bagian luar dan sirkular di bagian tengah. Ureter dikelilingi jaringan ikat adventitia. Kemudian kantung kemih memiliki dinding yang berotot tebal dan terdiri dari lapisan-lapisan otot polos yang tidak dapat dibedakan. Bagian inferior dilapisi oleh adventitia dan superior oleh serosa. Kantung kemih juga dilapisi oleh epitel transisional. Pada keadaan kosong terlihat seperti 6 lapis sel epitel, tapi jika merenggang, epitel transisional terlihat seperti epitel squamosa berlapis. Boleh next? Next. Oke, lalu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Gagal ginjal kronik berasal dari berbagai penyakit yang berlangsung lambat, sehingga ginjal tidak mampu mempertahankan metabolisme tubuh dan keseimbangan cairan elektrolit saat terjadi uremia. Sedangkan pengertian lain dari gagal ginjal kronik adalah suatu kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih yang dimanifestasikan dengan abnormalitas struktural atau fungsional ginjal dengan penurunan laju filtrasi glomerulus hingga kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi, disertai dengan abnormalitas hasil pemeriksaan laboratorium darah, urin, atau pemeriksaan imaging dan kondisi pasien semakin memburuk. Next. Berikut adalah klasifikasi penyakit ginjal dari derajat penyakitnya sesuai laju glomerulusnya. Next. Ini juga klasifikasi atas dasar diagnosis. Next. Salah satu faktor risiko gagal ginjal kronik adalah diabetes mellitus yang berkomplikasi menjadi nefropati diabetik. Nefropati diabetik atau penyakit ginjal diabetik adalah suatu komplikasi penyakit diabetes mellitus yang tidak terkendali dengan baik. Nefropati diabetik terjadi karena kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus tidak terkontrol dengan baik. Kondisi ini yang mengakibatkan kelainan pada pembuluh darah halus ginjal.
Apabila berada pada stadium lanjut, kondisi nefropati diabetik ini akan mengakibatkan penderita gagal ginjal kronis memerlukan pengobatan pengganti dengan cuci darah atau hemodialisis. Hampir 20-30% penderita diabetes mellitus akan mengalami nefropati diabetik yang selanjutnya menjadi gagal ginjal kronik. Next. Oke, kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah Tuan Renal, 38 tahun dengan riwayat diabetes mellitus dan hipertensi tidak terkontrol, didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik yang diakibatkan oleh laju filtrasi glomerulus yang abnormal. Glomerulus tidak dapat memfiltrasi dengan baik akibat dari kerusakan nefron karena riwayat diabetes mellitus dan hipertensi yang dimiliki oleh Tuan Renal. Hal ini menyebabkan Tuan Renal mengidap gagal ginjal kronik. Baik, mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Muhammad Faris dan Salsa Adela. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Ya, ya ada. Ada yang nanya, enggak? Tertarik enggak dengan kasus ini? Jadi gini ya. Ini balik juga sebelah bed bapak saya ya. Waktu itu dapat satu kamar berdua. Bapak itu kelihatan biasa aja ya. Guling. 58 tahun itu masih muda enggak menurut kalian? Masih muda sebenarnya. Ya. Tapi bapak ini udah lama DM ya. Jadi ini sudah fase akhir kalau saya bilang. Gagal ginjalnya nih. Datang tuh dengan kata, apa Pak keluhannya Pak? Bengkak semua badan aku nih. Katanya. Michelle. Kenapa dia bengkak semua Michelle? Felicia Ivansius. Iya dok, sepertinya tadi itu ada inflamasi gitu ya dok ya? Nggak dengar ya? Faris Apip. Kenapa dia bengkak-bengkak Faris? Faris Apip Saputra. Sama ya, saya juga ada kuliah online gitu ya kadang-kadang. Kalau dosennya nanya, kalau enggak sinyalnya putus. Aduh ya. Gimana Riz? Kira-kira kenapa dia dibengkak-bengkak Riz? Dok.
badannya? Izin menjawab, Dok. Pembengkakan kaki itu bisa terjadi karena ada cairan yang menumpuk, Dok, di dalam Iya, tubuh. kenapa dia menumpuk cairan itu? Karena pola makannya juga, Dok, itu juga mempengaruhi kesehatannya, Dok. Dan menderita DM juga, Dok. Faktor resiko ya, Yolanda. Yolanda Delia Putri. Bisa dengar saya? Gimana tuh? Dia DM lama. Bisa jadi ginjalnya gagal. Ya dokter, setahu saya pada penderita gagal ginjal itu kan terjadi filtrasinya tidak berjalan dengan baik dok, karena mungkin kebanyakan elektrolitnya dok. Hal itu juga tadi yang mempengaruhi terjadinya penumpukan cairan dok, sehingga bisa bengkak-bengkak tadi dok. Itu yang saya tahu dokter. Mohon maaf atas kekeliruannya dok. Jadi kerja yang berlebihan. Kita tuh gagal tuh kalau terlalu berlebihan. Ya. Berarti gula darahnya tinggi. Filtrasi gula darah tinggi. Lama-lama beban kerja berat ya. Nah, coba Hairan Tamim. Ada cerita mau dihemodialisis dia nih ya? Iya enggak? Kenapa sampai perlu dihemodialisis? Kalau dari saya dokter mungkin alasan perlu dihemodialisis karena ginjalnya sudah nggak mampu lagi untuk melakukan filtrasi dokter. Jadi butuh filtrasi dari luar dengan melalui hemodialisis. Kalau setahu saya kayak gitu dokter. Hemodialisis tuh ngapain sih? Hemodialisis itu apa? Denny Armeinal. Hemodialisis itu memfiltrasi darah di luar tubuh. Kenapa harus difiltrasi darah di luar tubuh pula? Mungkin karena ginjalnya sudah tidak bisa lagi memfiltrasi darah tersebut, dok. Jadi, pernah saya cerita. Ginjal itu kan menyaring ya. Iya enggak? Menyaring. Ada zat yang harus dikeluarkan, waste ya. Sampah dikeluarkan dari tubuh. Ketika dia gagal menyaring, maka zat yang harus tidak ada dalam tubuh tetap ada dalam tubuh. Jadinya toksik ya. Bukan lingkungan aja yang toksik. Ya. Karena toksik tadi harus dibersihkan. Gimana caranya? Dengan cara hemodialisis ya. Tadi disaring di luar supaya tidak beracun. Jadi tubuh dia meracuni diri dia sendiri karena tidak bisa filtrasi tadi. Itulah ada yang tadi ada derajat, ada yang mesti dicuci darah sebulan 2 kali ya, ada yang seminggu 2 kali ya. Kita yang sehat, kita yang masih muda ya, semangat, jaga kesehatan, makannya dijaga. Ingat, komoditas yang paling berharga itu adalah apa ya? Jupiter ascending. Katanya komoditas yang paling berharga itu adalah apa, Sultan? Waktu. Ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Adik-adik, saya buat Google Form ya. Nah, saya kirim di chat. Kerjain dong.
Saya kasih waktu 10 menit lah